Termasuk bagaimana kita terhadap makom-makom baru yang kadang-kadang. Nah, itu penting. Saya teringat ucapan orang kharik yang dulu sering ketemu saya. Itu namanya Mbah Solehun. Mbah Solehun ini dari daerah Daren, Mayong. Nah, Jepara. Sering ketemu saya, ketemu Habib Lutfi. Dalam satu waktu, saya tidak tahu dialog mana itu. Dia sedang membicarakan apa, tiba-tiba beliau bilang, lah nggih, Ndara. Wong kuburan anyar diziarahi, kuburan diziarahi, sapa? Lah nggih nek niku tiyang saleh. Kita ndonga, piyambake nderek ndonga. Lah nek mangke kita istighosah, ya Allah, bi barokati sahibul mengisar digebuki. Kan kalau kita tidak kenal kan bisa aja toh. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak kenal seperti itu? Derek orang soleh yang muktabar. Oh, Habib Lutfi ziarah mereka. Nah, oh, kalau tak derek sinten wallahu alam. Seperti Sayyidina Umar derek kanjeng Nabi itu. Ya, dengan satu keyakinan orang yang soleh yang muktabar ini nggak mungkin jelomprong ke apa umat. Oh di Pati ada makam begini, lah aku gak kenal ya, iki anyar, orang tua-tua juga gak ngerti, tapi katanya wali, saya wis tahu ziarah kene sapa? Oh Mbah Dullah Salam, oh Mbah ini, yang memang lakunya itu apa? Nah, ziarah kita gak kenal gak apa-apa, tapi ada yang diikuti. Sama juga dengan bacaan yang di situ ada kalimat-kalimat yang kita tidak paham, yang bisa jadi, naudzubillah, bisa jadi lihat secara teori, itu meminta kepada selain Allah. Nah, ya, kalau itu bukan diijazahkan oleh kiai, habib, ulama yang muktabar, saya tidak berani baca. Seperti dalam wiridnya Habib Syekh itu ada Taitwal, Fakshilun, Syalukhiyah, Asli Khuto. Itu kalau saya tidak terima ijazah dari guru dan bukan punyanya Habib Syekh, saya nggak berani baca. Kenapa? Saya takut itu kalimat-kalimat yang apa? Tapi karena yang punya ini Habib Syekh, dan kita insya Allah tahulah reputasi apa, kewalian beliau, makomnya beliau, kita banyak mendengar manakibnya juga. Ditulis di kitab-kitab apa yang muktabar, ulama-ulama yang nulis ini tadi, kita terima ijazahnya juga dari orang yang apa, ya sudah nggak paham, nggak apa-apa nderek. Insya Allah dengan satu asumsi husnudzon, orang-orang semakom beliau ini tidak akan mungkin membawa umat ke jalan yang keliru. Tapi kalau hal-hal yang katakan di kitab misalnya, wah Pak Martini juga wiridan ini punya siapa, nggak ngerti, ada kalimat-kalimat yang kalau saya loh nggak tahu yang lainnya, saya lebih baik mundur, nggak saya baca, bacaan yang lain ada. Ya, tapi kalau itu jelas, oh punyanya Habib Syekh, oh punyanya Kiai Fulan atau ulama Fulan, yang kita tahu manakib reputasinya beliau orang yang lempeng dan sebagainya, ya monggo. Sama dengan makom tadi. Kecuali makom yang sudah apa muktabar, oh ini makomnya Sunan Kudus, oh ini makomnya Sunan Kalijogo, kan mutawatir kita apa? Kita terimanya kan mutawatir. Saya dulu diajak ziarah abah saya Sunan Kudus ya di sini, abah mungkin diajak abahnya lagi ya di sini, terus diajak Kiai Fulan ya di sini kan gitu. Ya kan? Seperti makomnya Kanjeng Nabi di Madinah kan mutawatir. Tidak ada ikhtilaf sedikit pun. Gitu? Nah, itu lain. Tapi kalau ditemukan mbah ini di gunung ini, sopo nanti. Orang tua-tua kita tanya. Ya. Nah, maka pedoman yang pertama, patok itu di mana? Kalau utara ke selatan, patok ini di utara, kakinya di apa? Selatan, insya Allah apa? Muslim, kan gitu. Tapi siapanya kita belum tahu.
siapanya kita ngikuti apa? Ulama-ulama sekitar sini yang mau tabar, sekarang nih, Habib Lutfi, dereng. Mbah Sobib dulu, Allah irham Mbah Sobib itu sampai saya juluki SAG, Sarjana Alam Gaib. Jepara. Ya, itu Masya Allah. Mbah Sobib, Mbah dereng, Mbah iki dereng, ya mundur saya nanti dulu. Lebih baik saya kirimin Fatihah. Nek kue katut minas solihin, ya katut nang Fatihah kuwi. Kalau enggak ya gue disortir kalau malaikat. Tapi kalau untuk ziarah sebaiknya tidak, karena kasihan umat nanti. Ya. Apa kalau suudonnya ada motif-motifnya ben iki rame, sing ziarah akeh, sing lebone kotak Allah. Nah. Tapi kalau orang yang mau tabar kan insya Allah selamat gitu. Manaqibil aulia, manaqibil sholihin. Yang kalau kita baca, kita resapi hukumnya sama dengan ketika Allah sampaikan dawuh kepada Kanjeng Nabi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Cerita para nabi terdahulu yang aku ceritakan kepadamu itu untuk memantapkan, menetapkan hatimu. Ini sebetulnya kalau Kanjeng Nabi barangkali sudah nggak terlalu butuh ditetapkan, sudah dijaga sama Allah. Yang perlu ditetapkan ini kan apa? Kita biar enggak apa? Ya, jadi cerita para nabi termasuk ceritanya orang-orang yang menempuh jalannya para nabi, yakni para aulia, untuk memantapkan hati. Karomah-karomah, cerita-cerita semacam itu untuk apa? Membuat hati kita semakin apa? Mantap bahwa ini dari hasil orang yang mengikuti syariat, dari hasil orang yang mengikuti jalannya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa jalan yang diikuti itu benar. Karena kalau jalan yang tidak benar, nggak mungkin muncul yang apa? Karomah, mungkin munculnya istidrot, mungkin munculnya apa? Ya, itu satu bukti. Kalau lebih khas lagi, kalau saya bilang satu bukti bahwa jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang notabene adalah jalannya semua aulia yang tahu kita Allah memunculkan apa? Karomah Syekh Abdul Qadir, Syekh Abil Hasan Syadzili, Bahauddin Naqsyabandi dan generasi berikutnya sampai hari ini notabene mereka adalah orang-orang Sunni, orang Ahlus Sunnah, Asy'ari. Nah, bisa dibilang bahwa dengan mereka orang begitu muncul begini, berarti dia begitunya itu benar. Yang kalau nggak benar nggak bakal muncul begini. Nah, ini kita kaulah muda ini, Beb. Kan perlu apa? Tasbitul fuad dengan jalan-jalan kayak begitu. Selain iki lho dalile, inilah dalil. Jadi kita perlu ada faktor-faktor X yang perlu kita carikan sumbernya gitu. Nah ini, bahwa Allah memunculkan apa? Ya seperti kisah para ulama-ulama dahulu pun juga bahkan lebih banyak lagi ya mungkin ya yang direkam oleh apa? Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani yang direkam oleh murid-murid beliau. Ada kitab Qalaidul Jawair, ada kitab yang menceritakan keramatnya Syekh Abdul Qadir sampai saat ini. Jadi dan itu nyambung. Saya tempoh hari dikasih kitab oleh Kiai Hanif Musleh tentang ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa semua wali itu telapak saya ini di atas lehernya apa? Para aulia. Ya. Gadami ala ragabati kulli walin. Ya. Itu nyambung dari pengarangnya itu dapat dari ini, cerita itu dapat dari ini sampai dari orang yang pada saat itu ngalami. Di antaranya diceritakan di situ Al-Haggari, ada Syekh siapa Al-Haggari itu ketika Syekh Abdul Qadir mengucapkan itu
Al-Hagari ini langsung maju mencium kakinya apa? Di majelis itu beliau hadir. Maju terus mencium kakinya Syekh Abdul Qadir. Artinya taslim bahwa memang begini makommu, kedudukanmu di sisi Allah. Kakimu ini di atas apa? Lehernya apa? Para walilah. Maknanya yang tersirat dan apa? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tetapi ucapan itu nyambung mutasil sampai kepada beliau yang alami sendiri. Nah, di antaranya cerita juga pada waktu itu hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang sufi besar, wali besar, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Itu beliau di Ubaidah ini dari Baghdad 600 kilo. Anda bisa bayangkan 600 kilo pada masa itu nggak ada motor, nggak ada SMS, nggak ada apa WA, nggak ada YouTube, nggak ada apa macam-macam yang memudahkan komunikasi lah. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai pada masa itu diceritakan beliau di Kholwat, di zawiyahnya tempat beliau mengajar ini dia Kholwat, ditunggu oleh murid-muridnya. Tiba-tiba jendela tempat Kholwat ini buka, Shadaqah Abdul Qadir. Jadi tiba-tiba dia mengucap begitu, Shadaqah Abdul Qadir, tutup lagi. Muridnya hilang, apa ini? Muridnya memang tahu bahwa pada masa itu juga hidup seorang waliullah besar yang bernama apa? Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi apa maksudnya apa? Ucapan Shadaqah Abdul Qadir. Ketika diurut ke jamnya pas dengan Syekh Abdul Qadir ketika mengucapkan apa? Qadami ala raqabati kulli wainillah. Jadi Imam Rifai yang berada 600 kilo dari apa? Dari Baghdad itu bisa Shadaqah Abdul Qadir. Lah bagaimana mereka kontak? Ini urusan Allah. Jadi itu dunia para apa? Para aulia. Jadi anulah yang muda-muda ini juga perlu mendengar cerita-cerita semacam itu untuk menguatkan hati, juga memberikan melihat kebenaran mungkin dari sisi yang apa? Lain. Yang lain lah. Para wali ini kadang memberikan pelajaran kepada kita hal-hal yang kita nggak nyono-nyono. Oh, begitu toh. Kayak itu mau berangkat pengajian ke Purwokerto, beliau minta ikut. Saya bilang, Purwokerto ini jauh, perjalanan 6 jam. Saya waktu itu naik mobil Jeep Jimny. Jimny kan di belakang kan capek toh. Mungkin geronjal ke sundul kan. Iya, Jimny kan kecil kan. Iya. Perjalanan 6 jam. Antum duduk di belakang pun naik. Berapa mau melu. Ketika dari dulu saya tinggal di Tanah Mas. Dari rumah Tanah Mas ini lurus, Tugu Muda. Mestinya kan lurus naik, kemudian Rumah Sakit Karyadi, naik lagi sampai kemudian Magelang, ambil Wonosobo, Purwokerto kan gitu. Iya. Begitu sampai Tugu Muda, beliau teriak, kiri. Saya bilang, Beb, jalannya lurus. Wes pokoknya kiri. Ajib, biasa saya ikut kiri. Kanan, arah berkota. Dari kiri Pemuda, arah kanan itu kan menuju ke apa? Berkota. Sampai di berkota itu mandek, berhenti sini. Ini kuburan. Kenapa? Mandek. Ono sing nangis jaluk tulung. Masya. Saya kalau bisa melihat beliau begitu, wajah agak merah, matanya apa? Tidak berani bantah. Ono sing nangis apa? Jaluk tulung. Ayo wis, terus piye? Parani dongake. Turun kita dari mobil. Saya gandeng nyabrang. Ini masuk gangnya Kiai Saleh. Ini, jadi bukan lewat ini loh. Jadi kita lewat gundukan tanah yang sampai gocekan apa? Ya saya ikuti. Jualan di depan. Iki sing nangis.
iki sing njaluk tulung iki. Ayo didongake. Nun sewu, maaf, kuburan non Islam. Iki nangis, ya. Iki nangis digebuki oleh apa? Malaikat. Syahadat lebokno Islam. Ben ora digebuki. Saya sudah pakai akal. Perintahnya orang semacam ini nih seperti Nabi Allah Khidir sama apa? Nabi Musa. Musa. Kalau pakai akal Nabi Musa nggak ketemu kan? Tanah kuburnya saya pegang, saya syahadat. Sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah, sudah. Wes ditungani lah beliau. Habis itu, wes saya kis menang. Gue bakal ngabari saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat. Nggak bakal digebuki oleh malaikat. Jalan ke Purwokerto. Perjalanan ke Purwokerto. Di tengah jalan saya desak terus. Apa rahasianya? Apa rahasia? Pokoknya apik. Subhanallah, kira-kira ya nggak ada 40 hari setelah kejadian itu, tidak bersamaan, ada tenggang apa waktu, tapi ada kira-kira tidak kurang dari 18 orang yang mengaku non-Islam minta syahadat. Dan sampai hari ini kalau sampean tanya orang itu siapa aja, saya tidak tahu. Datang keturunan Tionghoa, saya mendengar adzan di masjid ini, hati saya kok bergetar. Saya mau masuk Islam, kata pengurus masjid seluruh tempatnya Habib Umar. Saya minta syahadat. Datang dari Demak, saya sudah ke masjid Demak, katanya disuruh ke tempatnya Habib Umar. Gitu. Selang beberapa hari, selang. Ketika saya bilang, Beb, kok iki ono ngene-ngene? Ah, dia ngabari dulur-dulure. Nek mlebu Islam kuwi enak. Subhanallah. Masjid niku gimana? Gambarannya begini. Ya ini secara sederhana aja, Anda bisa mengembangkan sendiri. Ketika Zulaikha menggoda Nabi Yusuf tidak berhasil. Ya. Zulaikha menggoda Nabi Yusuf tidak berhasil, kemudian dia kan setengahnya diejek oleh orang-orang kerajaan ketika kabar ini sudah masyhur. Wah, wong ratu kok kepencut sama apa? Sama orang abdi dalamnya. Kamu ratu itu kurang apa? Istilahnya gitu loh. Nah, Zulaikha pengen ngatakan, kau jangan maido saya, Yusuf itu gantengnya gak karu-karuan. Ayo kumpul semua kaum wanita ini, cewek-cewek kumpul semua. Di Quran diceritakan dibawain apa? Peso dan buah, disuruh ngupas kan. Ketika ibu-ibu ini kumpul, Dharma wanita ini kumpul, disuruh ngupas, Nabi Yusuf suruh lewat. Nggih. Ceritanya Al-Quran, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashar in hadha illa malakun karim. Falamma ra'aynahu, ketika wong-wong wedok yang kumpul itu melihat Yusuf alaihissalam, akbarnahu, itu apa? Kagum, terpesona, tersepona. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Dia tidak merasa karena kagumnya ini yang diiris bukan apa? Tapi dirijinya. Tertarik dia dengan apa? Jadab. Dengan keindahan apa? Yusuf, dengan apa? Jamal Yusuf. Dia tertarik. Tertarik ini sudah lupa. Yang diiris bukan apa? Bukan buahnya, tetapi aidiyahunna, tangannya. Loh, lumrahnya orang kepiris seperti itu refleks. Aduh, kan gitu. Enggak, malah bilang, wa hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini manusia enggak seperti ini malaikat, ini masih apa? Lumrahnya orang kepiris kan, mungkin doncalnya, ini keindahan ini apa? Ditinggal dia ngopeni apa? Anggota tubuhnya yang kepiris kan. Lah, dia tertarik oleh keindahan itu sampai lupa bahwa dia ini apa?
drijinya itu sedang kena peso, bahkan bisa ngomong. Loh, aneh itu. Karena kuatnya apa? Kagum. Daya tarik ini tadi. Lah, kira-kira begitulah gambarannya orang yang apa? Soleh itu kan pengertiannya bukan selalu dalam pengertian banyak sholat, banyak zakat, banyak sedekah, banyak wirid. Enggak. Soleh itu orang yang qaimun bi huquqillah wa qaimun bi huquqi ibadih. Lah ini akhlaknya para wali. Dan ini akhlaknya Nabi. Ya. Urusannya kepada Allah beres. Ya, dia wajib haji, ya dia wajib. Dia wajib sholat. Dia wajib zakat, bayar zakat. Ya kan? Dia wajib puasa. Tapi mungkin tidak hanya itu ditambah dengan yang sunnah. Mungkin puasanya Senin Kemis, zikirnya lebih banyak, bacanya Al-Quran. Akhlaknya kepada sesama juga baik. Jadi orang tuh batuknya sini ngapal karena sujud, tapi kalau kepada sesama dia nggak baik, masih banyak urusan belum selesai. Nah, para wali ini urusannya kepada masyarakat selesai. Karena dia tidak mau punya tanggungan, kok di hadapan Allah bagaimana saya? Ya. Bahkan ada cerita abahnya Imam Syafi'i, ya. Nemu semongko, ibaratnya saya istilahkan semongko. Nemu semongko di kali itu begitu karena lapar, begitu makan baru ingat, kan sing duwe ora. Kalau ada yang punya, saya kan harus minta halalnya. Kalau yang punya itu menghalalkan, lah kalau enggak, berarti yang saya makan barang haram. Nah kalau saya sudah kemasukan barang haram gimana? Nyari siapa yang punya mongkolah gampang nih. Oh ini yang pohonnya begini di atas sungai, berarti ini yang punya. Saya tak nembung ikhlasnya. Pak, saya dalam perjalanan gini. Saya lapar, ada semangka di kali, saya makan. Saya ingat ini masih ada yang punya. Saya urut kok sampean yang punya. Apa benar ini semangka sampean? Betul. Saya mau minta ikhlasnya. Enak men. Karena yang punya semangka ini juga bukan orang bodoh. Ya kan? Habis makan baru minta halalnya. Tidak bisa. Saya halalkan kalau kau mau begini. Ini diantaranya kerja sama saya sekian hari tidak saya bayar. Dan nanti saya akan sebutkan lagi. Udah amati akhlaknya. Oh mana akhlaknya baik. Begitu hati-hatinya saya makan haknya orang begini. Terakhir, kau mau saya dapatkan anak saya, baru saya halalkan. Lah anaknya perempuan sampean tuh kayak apa? Kok sampai dijolke semongko ini? Oh anaknya buta, tuli, kaki lumpuh. Tapi asal itu jadi ridhonya sampean, ayo. Sampai ceritanya, wallah alam ringkesnya, mau nikah, ketika masuk kamar, lari. Loh, apa nggak salah kamar saya? Lah kenapa? Lah kok cantiknya kayak begitu? Kok tidak seperti yang Bapak sebut? Buta, bisu, tuli, lumpuh. Buta, anak saya tidak pernah keluar kamar. Keluarnya hanya hadir pengajian saya. Bisu, tuli nggak pernah dengar apa-apa. Yes, pengajian saya, ngerasan-rasan orang yang tidak benar, insya Allah tidak pernah ngomong yang tidak baik. Lumpuh, nggak pernah pergi kemana-mana. Ya sudah itu rezekimu. Anda jangan bayangkan kayak ini mau husnul khotimah. Awalnya dia untuk minta halalnya ini para wali. Jadi qaimun bi huquqillah wa qaimun bi huquqi ibadih, urusannya sama manusia itu juga betul-betul dihitung dan golek halale istilahnya. Nggak mau dia yang banyak ibadah tapi ngeret apa? Mitnah wong ini dan sebagainya. Urusannya kan dawa di pengadilan Allah. Dia nggak mau. Nah, ini orang soleh. Makanya keberkahannya apa? Keberkahannya itu cara minyak wangi ambuni tekan dindi itu ya antara lain. Karena dia diberi hidayah oleh Allah untuk interaksi dengan Allah positif.
interaksi dengan sesama juga apa? Positif. Positif. Ya. Yang diceritakan orang soleh ini kalau di Al-Quran ketika cerita Nabi Allah Khidir itu sama Nabi Musa, ada satu kampung, satu bangunan yang Nabi Khidir, Nabi Musa masuk kampung itu, istata'ama alaha fa'abaw ayudayyifuhuma. Mereka, Nabi Allah Musa kehabisan bekal. Ya, bertamu mau biar dapat minta atau biar dapat makanan dari istata'ama alaha, ya ahli qaryah itu, ahli lingkungan itu. Fa'abaw ayudayyifuhuma, tidak mau. Tidak mau nih. Tapi ketika ada tembok mau roboh, Nabi Khidir malah dandan. Gitu? Iya. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, dijelaskan semuanya, anak begini, perahu begini, wa ammal jidaru. Dalam surat Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana abuhuma sholihan. Adapun soal tembok itu miliknya dua anak yatim, ya, yang masih tidak tinggal di sini, tinggal di kota. Ya. Wa kana abuhuma sholihan, dan adalah orang tua kedua anak yatim itu orang yang apa? Soleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wastahrijakan sahuma min rahmatan min rabbik. Tak bangun tembok ini, itu nanti Allah akan ketika datang waktunya kedua anak yatim ini ada harta karun yang Allah siapkan untuk apa? Kedua anak yatim. Nah, persoalannya kedua anak yatim ini dimuliakan Allah sampai harta karunnya di dalam tembok ini dilindungi, tembok yang ambruk Nabi Khidir kon bangun. Itu karena apa? Karena yatimnya atau karena hal yang lain? Para ahli tafsir bilang bukan karena yatimnya. Wa kana abuhuma sholihan. Bukan karena wa kana lighulamaini yatimaini, bukan karena yatimnya. Wa kana abuhuma. Nah, abuhuma ini siapa? Apakah bapaknya langsung? Nah, ada tafsir yang menjelaskan al-jad as-sabi. Masya Allah. Itu mbahnya yang ketujuh itu orang soleh, putune sekecipratan. Jadi makanya kalau orang Jawa itu bilang tidak salah, pitung turunan loh, orang tek loh. Jad sampai pitung turunan. Wah, bondone dipangan pitung turunan rantai. Wah, itu ibarat apa? Sugih. Itu. Keberkahannya juga itu hitung apa? Turunan. Jadi anak yatim itu dimuliakan oleh Allah bukan karena yatimnya. Dalam hal ini loh. Dalam hal temboknya dijaga harta karunnya, kalau udah sampai waktunya akan diberikan itu bukan karena yatimnya, tapi wakana abuhuma. Nah, abuhumanya itu ada riwayat yang kakek yang ketujuh. Tapi bukan ayah langsung. Bukan. Mbah Kiai Samsuri Bedowi. Nggih. Berapa? Nggih. Itu sekitar tahun 84. Ya, tahun 84, Allahyarham. Kita KKN, saya di Fakultas Hukum Undip. Itu KKN di daerah Kedung Jati. Nah, daerah Kedung Jati. Kita dapatnya desa Karanglangu. Dan wilayah kerja kita satu kecamatan. Nah, di antaranya waktu itu di kecamatan di desa yang berdekatan dengan apa? Dengan Brabo. Saya lupa Sukimane, ya. Sukimane, ya. Sukimane, di desa Sukimane. Itu saya, ada Mas Budi ini dari arsitek. Terus Mas Budi masih ada. Mas Budi sekarang nggak salah di Pemkot Semarang. Nah, kita masih habis tugas KKN pakai kaos KKN pakai jaket
KKN, celana jin. Nggih. Nah, saya diceritain, mriki wonten Kiai Sepuh. Ya. Salah seorang warga situ cerita, wah, saya memang alhamdulillah dari dulu saya senang sowan-sowan para Kiai Sepuh, para habaib, saya senang. Wes ayo sowan beracara. Teman-teman saya ajak sowan. Mau ada 3 atau 4 anak bersama dengan beberapa orang dari desa itu yang saya lupa tuh siapa beliau. Soalnya dia masih dalam pakaian KKN, celana apa? Jin yo, topi apa? Topi KKN. Topi KKN, nggak pakai kopiah. Ya. Saya masuk ke pagar halaman itu karena rumah beliau itu kalau misalnya pintu halamannya di sini, kira-kira rumah beliau itu 10 meter atau 15 meter dari baru dalam. Nah, kita masuk itu saya kelihatan beliau lagi duduk nun sewu nggak pakai nggak pakai baju ya, sama kipas-kipas. Nah, itu memang waktu itu siang panas daerah sana. Kipas-kipas ini depannya itu kalau orang dulu bilang geledak. Lemari geledak apa ya? Iya, geledak. Meja yang bawahnya ada lemarinya yang menyimpan macam-macam itu. Kursinya kursi apa? Gede. Nah, panjang gini lah, dia duduk sama kipas-kipas ini. Itu lihat begini, setengah berlari masuk. Kita sudah di pintu, assalamualaikum, beliau keluar sudah pakai pakaian, terus surban sudah ya pokoknya pakai pakaian menyambut tamu lah. Itu beliau nun sewu mengatakan monggo doro Said. Kaget loh. Saya nggak pernah memberitahu ke beliau saya juga bukan pakaian jubah atau sarung atau pakaian saya cincinan ya kaosan topinan kok beliau bisa tahu panggil saya Doro Said. Ngomong Doro Said ngomong. Setelah ngomong saya tanya lho Mbah nun sewu kula niku dereng tepang jenengan juga belum kenal saya. Kok jenengan tadi sudah tahu Doro Said? Maaf Doro, gondone mboten saged digorok. Artinya baunya itu tidak bisa tidak bisa dibohongi lah. Artinya beliau mampu. Ya. Mampu, ini masih ada garis keturunan Rasul itu beliau mampu. Nah, ini saya ini orang Masya Allah. Sebab yang punya karomah semacam itu termasuk bagian dari bagian mukjizatnya Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub itu ketika bajunya Nabi Allah Yusuf ini kembali ke Nabi Yusuf belum balik, bajunya sudah sampai ke Nabi Allah Yakub. Dia bilang inilah ajiduri hai Yusuf. Aku kok mambu, ambunya baunya anakku Yusuf. Nah, kelumpuhan beliau yang sudah lama bertahun-tahun nggak bisa jalan jadi berdiri sehat, terus dicari itu bau walaupun masih buta, dicari bau itu kecekel, ini bajunya ini baunya Yusuf, ini bajunya Yusuf, diciumi sampai melek kembali. Dan beberapa aulia juga ada yang diberi Allah karomah seperti ini. Ada di antaranya Habib Abbas Al-Maliki, yaitu kakeknya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas. Habib Abbas ini, Habib Abbas atau Habib Alwinya begitu, itu punya murid di Brebes, namanya Syekh Ali. Syekh Ali punya anak namanya Syekh Muhammad. Ini mukaddam tarekat Tijaniyah beliau di Brebes, yang sekarang terkenal juga sebagai punya pondok dan juga sering mengisi pengajian di mana-mana. Ustadz Soleh itu cucunya Syekh Ali, Soleh bin Muhammad bin Ali. Syekh Ali ini pernah belajar ke Habib Alwi, Habib Alwi. Syekh Ali pernah belajar ke Habib Alwi. Ya. Ketika anaknya Syekh Muhammad ini mau haji, beliau pamit sama abahnya dan
minta arahan abahnya, bah, saya nanti di Mekah ini yang saya sowani siapa? Abah kasih rekomendasi ke siapa? Saya masih ingat di antaranya Syekh Ali itu kalau nggak salah bilang, nah kalau kamu di Mekah mau sowan bintang-bintang ini banyak sekali, nanti nggak cukup waktumu. Ambil aja beberapa di antaranya, terus kau konsentrasi ke apa? Ke hajimu. Dan siapa, Bah? Di antaranya satu gurunya Abah, Syekh apa? Habib Alwi itu, kemudian Habib Hasan Fadaak. Ini ada ulama terkenal di Mekah, Habib Hasan apa? Pada kurun pada masa itu. Nah, berangkat saya Muhammad, berangkat melaksanakan dawuh abahnya tadi itu. Ini yang cerita sama saya Muhammad sendiri. Ya, ketika beliau hidup, Allahyarham, beliau meninggal. Ketika beliau sampai di Mekah, kemudian mau masuk ke dalamnya Habib Alwi ini, uangmu penuh dari berbagai negara. Tiba-tiba Habib Alwi ini bisa mengatakan, inilah ajiduri Syekh Ali. Saya kok baunya Syekh Ali. Siapa di antara kau yang masih ada hubungan? Terus maju, dan saya anaknya. Dia maju, didoakan, salam abahmu sehat gimana, doakan. Sekarang kau sedang ditunggu oleh Habib Hasan. Habib Hasan mau maulud, belum dimulai, nunggu kau. Nah, kau bawa salamnya apa? Syekh Ali ini tadi, Habib Hasan nunggu kau. Sampai ke rumahnya Habib Hasan baru mulai maulud bersama dengan 60 atau berapa orang dari berbagai negara. Ketika asrokol itu hampir separuhnya pingsan. Dari yang hadir itu, bek. Nah, Syekh Muhammad cerita, saya ini heran, orang maulud kok pada apa? Pada pingsan. Begitu selesai maulud, mereka yang pingsan sudah sadar. Saya tanya, antum maulid begini kok sampai pingsan, ada apa? Dan bagaimana kau? Rasulullah hadir, bagaimana? Dan saya lihat itu nggak kuat, pingsan. Ini tadi inti ceritanya di Mbah Samsuri tadi kan gondoni. Nah, Habib Alwi juga apa? Saya baunya apa? Syekh Ali. Jadi ilmu permampuan itu itu ada di karomah itu ada. Itu diantara yang saya tahu dari karomahnya apa, Mbah Samsuri. Ya kalau dilihat manusia ginilah, kalau lihat manusia pada umumnya ya ngono kuwi. Tapi Allah pasti bagi orang-orang soleh itu Allah kasih kekhususan yang kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah kepada orang, yang kadang-kadang oleh Allah tidak ditunjukkan. Dan ini disebut mastur. Dia sungguhnya pangkat kerohaniannya, makamnya ini di sisi Allah tinggi, tapi tidak masyhur. Ada juga yang masyhur, ada juga yang setengah ditutup, setengah masyhur. Banyak kalau wali-wali ini diberi semua Allah hal makam sendiri-sendiri. Begitu ceritanya Mbah Samsuri. Moga kita dapat keberkahannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bihi salafuna sholihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Ahinul Karim Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang datang dari jauh meskipun masa PPKM, penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Ini masa PPKM, apalagi di level 4 kemarin pedes banget.
Alhamdulillah sekarang sudah level 1. Alhamdulillah. Malam hari ini saya kelupaan Habib Alwi Al-Jufri yang saya cintai sebelah kanan saya ini, yang awal saya. Ini sahibul balad min baladina khosoh amin buldan muslimin amah. Keluarga besar almarhum bi rahmatil hayyil qayyum Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Mutahhar, Habib Farid wa auladuh, Habib Muhammad, Abu Bakar wa Husain, dan semuanya anak-anak rohaninya juga, para santri-santrinya yang saya cintai. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah memberikan bagi kita kesehatan. Mudah-mudahan panjang umur, selamat, karena ini masa pandemi. Makanya banyak yang dipandemi. Mudah-mudahan sampai kita termasuk yang sehat-sehat panjang umur. Dan yang dipendem mudah-mudahan kelebu golongan yang syahid-syahid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa di kalangan para habaib, di kalangan para kiai-kiai kok ono hol barang iku ono? Saya jawabnya mudah lah, karena di kalangan mereka tidak ada yang bisa diholi. Makanya mereka tidak doyan sama apa? Kamar sebelah itu tidak ada yang bisa diholi. Masa mau ngoholi ipin-ipin ora mungkin. Hal ini tidak lain tidak bukan juga mengikuti perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan sejak wafatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang wafat sebagai Sayyidus Syuhada di perang Uhud. Pada hari wafatnya Sayyidina Hamzah, Rasul keluar dari rumah beliau menuju ke Gunung Uhud untuk berziarah kepada Sayyidina Hamzah. Itu kalau diikuti sampai lebih dari 2 kali pada setiap pas tanggal wafatnya. Memang tidak ada perintah, ayo kau holi, nggak ada. Tapi juga nggak ada larangan, jangan diholi, nggak ada. Ini kalau orang sekarang kan sering bilang, mana dalilnya, dengkulmu. Ya ini dalilnya. Sebab ma'atakumur rasul fahuduh wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai dan kerjakan, dan apa yang beliau larang tinggalkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tidak ada perintah, juga tidak ada larangan untuk kita menghauli demi menghormati orang-orang yang kita cintai. Ketika Rasul beberapa kali berziarah kepada Sayyidina Hamzah, keluar dari rumah, kemudian ke Gunung Uhud, berziarah kepada Sayyidina Hamzah. Di sana ada makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Kalau sekarang, nanti kalau sampean ziarah ke sana, saya ngamin sidik, berarti yang orang mangkat akeh. Nanti kalau sampean ziarah ke sana, sana itu mana? Kendal itu. Di dalam pagar itu ada makam Sayyidina Hamzah dan ada makam beberapa sahabat syuhada Uhud yang lain. Apakah mereka aslinya dimakamkan di situ? Enggak. Aslinya di atas gunung. Tetapi karena setiap beberapa saat itu terkena erosi tanah, kemudian kelihatan jenazahnya ini, tanahnya longsor, kelihatan jenazahnya utuh. Sampai jenggot-jenggotnya ya utuh. Ini jenggotnya para syuhada ini rapi, kalau jenggotnya wong saiki. Dawa klewer-klewer ini. Duduk udah karuan. Wis jenggote yakna, kelakuane yakna. Hahaha. Itu salah pikiran. Makanya kita ini hari-hari begini harus hati-hati. Ada MTA, masalah tambah akeh ono. Ada salah pikiran ono. Kita ingin mengikut ajaran dari para habaib kita, para kiai-kiai kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah para syuhada Uhud yang wafat dan kemudian kalau terkena erosi itu kena longsor tanahnya, kelihatan jenazahnya utuh semuanya. Yang dadanya kena tusuk tombak, ya kelihatan dadanya kena tusuk tombak, darahnya masih seger. Nanti ditutup lagi, berapa tahun terjadi demikian lagi, tutup lagi, dan daripada buka tutup dipindah di sampingnya panglimanya perang Uhud Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya di komplek makam itu ada Sayyidina Hamzah dan di sebelah sananya ada apa? Para syuhada Uhud yang lain pindahan dari atas gunung. Nah, Nabi ketika di situ hanya Sayyidina Hamzah keluar dari rumahnya. Mungkin ada yang bertanya, lah di mana rumahnya Nabi? Yang terakhir yang beliau singgahi sampai hari wafatnya adalah yang sekarang menjadi Al-Hujrah Asy-Syarifah, kamar yang mulia yang kalau sampean ke sana, sampean berziarah di makamnya Nabi, itu rumah beliau. Rumah beliau bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang di situ Nabi menghembuskan nafas yang terakhir dan dimakamkan di tempat itu juga. Ini khususiyah Nabi. Nabi itu dikatakan al-anbiya dufinu haitsu qubidu. Para nabi dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak sampean. Sampean jadi orang hebat di Jakarta, meninggal di Jakarta, naikkan pesawat ke Ayani. Ayani bawa mobil ke masjid, masjid bawa ke rumah, rumah bawa ke kuburan, piknik. Wis mati kok isik apa? Isik piknik kayak gitu. Mungkin hidupnya kurang apa? Kurang piknik. Jadi matinya piknik ya, qadaan. Al-anbiya dufinu haitsu qubidu. Semua nabi dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti satu saat sampai berziarah ada nabi kok makamnya di dalam gua, ya insya Allah matinya di situ. Itu nabi nggak pakai diotong-otong. Anda bisa bayangkan kayak apa kalau nabi ini meninggalnya di sini dimakamkan di tempat yang jauh terus gendong itu kayak apa akeh. Seorang kiai aja yang gendong rebutan kayak begitu, saya punya teman itu rebutan. Baru sebentar sudah direbut sampai dia marah. Sabar, sesuk kan ono meneh. Ono sesuk ono meneh berarti mau mati meneh. Semoga panjang umur semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi Nabi di wafatnya di situ, ya makamnya di situ. Kalau ada yang makamnya di atas gunung, ya insya Allah wafatnya di situ. Seperti Nabi Allah Musa alaihi salam, itu riwayatnya ada dua makamnya. Satu di Yordania di atas gunung, yang satu di perbatasan Israel. Sudah pernah ke sana? Lah kowe sing tau lu ngondi to urung kabeh. Itu apa? Di Jericho Majusi itu ada makamnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Di situ. Nah yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Kalau niat berziarah kepada Nabi Allah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Makam Nabi Allah Ayub ada di Baghdad, ada juga yang di apa? Syria. Yang di Syria di tengah padang pasir. Saya berziarah itu masya Allah. Babutnya itu debu-debu segini. Orang yang ngantar ke Nabi Ayub. Maka enggak ada yang ziarah Nabi Ayub, Nabi Yusuf enggak ada yang ziarah. Yang ziarah jarang sekali Nabi Ayub. Tapi ada juga di sekitar Baghdad. Bahkan di Baghdad itu dikatakan ada sumurnya. Yang dikatakan sumur itu untuk memandikan airnya, airnya untuk memandikan jenazahnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Itu sumur yang antri untuk mengambil airnya juga banyak. Untung ora konangan Wahabi. Konangan Wahabi diuruk mesti. Segala sesuatu syirik. Berziarah ke makam syirik karena tidak boleh minta kepada makam. Sing njaluk mbek makam iso apa dul. Dari mulai kecil kita enggak pernah diajari minta kepada selain Allah Subhanahu. Adapun berziarah ke makam kita untuk berdoa mutabarrikan wa mutawassilan. Nggih napa nggih? Nah, oleh karena itu usah manut aliran-aliran sing ngono-ngono. Anda sudah berada di tempat yang tepat insyaallah dan jangan menggok kanan, menggok noleh kanan, noleh kiwa, lempeng mawon insyaallah tekan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Lah makam Nabi ada yang di sana, ada yang di sini, yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Karena makam Nabi yang mutawatir, tidak ada perbedaan pendapat, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semua ulama dari golongan madhab manapun akan mengatakan makamnya ya di Madinah, ya sudah yang itu. Gak ada yang pernah bilang oh makamnya di desa Mijen, gak ada. Atau mungkin di Solo dekatnya Habib Syekh, gak ada.
Makamnya di Madinah nggak ada perbedaan pendapat. Itu hanya makam Rasul Shallallahu Alaihi, yang mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa berziarah ke sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi. Nah, rumah beliau ya di kamar itu, maka beliau dimakamkan di situ. Dan tadi saya bilang al-anbiya dufinu haitsu qubidu, para nabi dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kok bisa dimakamkan, kok bisa Nabi wafatnya di situ? Sebelumnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha telah mendapatkan isyarah melalui mimpi. Di mimpi itu ada maknanya. Cuman ya jangan sembarangan dijalukno tafsir kepada orang sembarangan. Karena sekarang ini tiap kampung ada orang yang ahli tafsir. Ahli takwil mimpi banyak. Dulu orang khusus, sekarang tiap kampung ada. Saya kok mimpi kucing nabrak ember. Oh, kucing sikile papat, ember bunder, berarti 4-0. Wah. Rusak kabeh biasanya. Ada orang yang gila nomor kayak begitu, itu bahaya. Sowan kepada kiai minta nomor, dimarahi oleh kiai. Kurang ajar, kiai kok dimintain nomor, dilempar sandal, malah alhamdulillah. Nomornya sandal didelok. Ini berat. Insya Allah sudah kita mudah-mudahan selamat dari penyakit kayak begitu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, ini Sayyidah Aisyah bermimpi bahwa di dalam kamarnya itu kemasukan rembulan 3. Yang satu besar sekali dan padang, yang dua ini padang tapi kecil. Mau bertanya kepada Rasulullah bagaimana, akhirnya tanya kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena memang Sayyidina Abu Bakar ini ahli takwil. Sayyidina Abu Bakar ini ahli takwil, sudah terkenal. Dan Nabi pun pernah mengiklankan, menyampaikan kepada para sahabat dengan isyarahnya bahwa kalau nanti saya nggak ada urusan takwil kejadian, tanya kepada Abu Bakar. Di depan para sahabat, Nabi pernah menanya Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya kok bermimpi saya ini menaiki tangga, terpaut 3 anak tangga, kau menyusul di bawahnya. Apa maknanya ya Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi bertanya begitu, ya Rasulullah, semua ini saya ambil dari panjenengan, kok panjenengan tanya kepada saya? Asal kau jawab, ya nanti kalau salah tolong saya diingatkan. Ya. Saya naik, panjenengan naik ke anak tangga terpaut 3 trap, saya menyusul, ya insya Allah, nuwun sewu, maaf, sampean wafat duluan, 3 tahun kemudian saya nyusul. Oh, ini takwil. Di takwil itu ada maknanya. Anda kalau urusan takwil begitu, tanya kepada Habib Alwi, ini ahli takwil. Takwil tak jawil tadi. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan ketika terjadi di Haji Wada Nabi, ayat Al-Quran turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Itu semua sahabat gembira, tapi Sayyidina Abu Bakar menangis. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa kau nggak senang agama sudah disempurnakan oleh Allah? Sudah nggak ada aturan baru lagi, nggak ada ini lagi. Kenapa kau nggak senang, kau malah menangis? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, cara saya melihat dengan cara kau melihat berbeda. Kau melihatnya bahwa dengan agama telah disempurnakan, berarti sudah tidak ada aturan baru, nggak ada begini, nggak ada begitu. Tapi cara saya melihat, kalau agama sudah disempurnakan, berarti nggak lama lagi Rasulullah yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan agama ini juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku sing gawe aku nangis. Shallu ala Nabi. Jadi pikirannya Sayyidina Abu Bakar ini jauh ke depan, cerdas. Kalau ibarat orang sekarang bukan hanya berpikir tentang kekinian,
tetapi juga tentang keakanan. Ini perlu. Karena orang banyak yang hanya berpikir tentang apa? Tidak berpikir tentang, nah ayo para santri harus bisa ya berpikir tentang kekinian dan juga tentang, sehingga insya Allah semua hal bisa kita prediksi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Shalli wa sallim. Tidak dijawab oleh ketika Siti Aisyah bertanya kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar, kata abahnya, baik nak mimpimu, tapi nanti enggak saya jawab sekarang. Enggak lama kemudian Rasul wafat, sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi hukumnya al-anbiya dufinu haitsu qubidu, para nabi dimakamkan di tempat di mana nyawanya diambil oleh Allah. Maka putusannya semua sepakat nabi dimakamkan di kamar itu. Sayyidina Abu Bakar enggak lama lalu panggil anaknya, mimpimu tembus. Tembus ini cara kowe untuk nomere. Mimpimu apa? Sekarang rembulan yang paling besar dan yang paling terang telah berada di dalam kamarmu. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Lalu Siti Aisyah bertanya, bah lah yang dua siapa? Nanti akan ada, kau akan tahu. Ya Allah, mudah-mudahan saya apa yang enggak kepengin dimakamkan di samping Rasul sallallahu alaihi. Dan masih ada dua lagi rembulannya yang belum. Gak lama kemudian 3-2 tahun atau beberapa tahun kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat. Dimakamkan di situ. Tinggal satu rembulannya yang belum masuk ke kamarnya Siti Aisyah. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, dimakamkan di situ. Dan lengkap sudah rembulan 3 yang diimpikan oleh Sayyidah Aisyah, yang satu besar terang sudah berada dalam kamarnya. Anta syamsun, anta nurun. Ini apa? Lambangnya. Sudah berada di situ. Sayyidina Abu Bakar sudah rembulan yang kecil 2 terang ya di situ, rembulan yang besar dan terang juga di situ. Ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab dimakamkan di situ, Siti Aisyah sudah, wah kalau begitu saya sudah nggak bisa. Tadinya masih berharap mudah-mudahan saya bisa dimakamkan di situ. Tapi Siti Aisyah berziarah. Siti Aisyah berziarah, setiap saat berziarah ke makamnya Rasul. Dari rumah dengan pakai pakaian yang tertutup artinya pakaiannya wanita muslimah yang betul-betul ummul mukminin, enggak tertutupnya orang sekarang. Ini tertutup, ini sorry terbuka. Ada itu. Ono banyak. Pakai jilbab kenceng, jilbabnya tertutup, masya Allah. Tapi celananya ngapret, ya pada wae. Anggo celananya apa? Ya pada mawon. Ya. Karena orang perempuan enggak boleh pakai pakaian yang ketat seperti itu, enggak boleh. Nah, Siti Aisyah dari rumah pakai pakaian yang tertutup, berhijab betul. Ketika masuk ke dalam rumah beliau di makamnya Rasul itu, kemudian copot-copot, hijabnya dicopot, dicentelkan begitu. Beliau seperti biasa kalau di rumah. Demikian seterusnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di situ juga demikian. Baru ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dimakamkan di situ, Siti Aisyah dari rumah tertutup masuk ke kamar itu masih dalam keadaan tertutup. Enggak buka apa? Udung atau kerudungnya enggak dibuka. Baru pendereknya, pengikutnya tanya, kok beda? Dulu sampean ketika ziarah selalu masuk kamar kemudian pakai pakaian seperti di rumah. Lah ini kok seperti kalau di luar? Dijawab oleh Siti Aisyah, dulu yang dimakamkan di sini adalah Rasulullah dan itu suamiku. Saya pakai pakaian biasa enggak apa-apa. Dan setelah itu adalah Abu Bakar Siddiq, itu ayahku. Nah sekarang ada Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab itu orang lain. Saya malu kalau sampai saya tidak pakai apa? Pakaian yang tertutup. Anda lihat akhlaknya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin sampai berziarah pun malu kepada sahibul maqam yang bukan muhrimnya. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah ini maknanya apa? Dari kisah ini bisa diambil makna cerita. Satu, bahwa Siti Aisyah juga berziarah. Jadi kalau ada golongan-golongan anyar sekarang kayak gak seneng ziarah, modaro kok tak ziarah itu. Nggih. Nomor 2, bahwa orang yang kita ziarahi tahu bahwa kita datang. Nyatanya Siti Aisyah malu kalau Sayyidina Umar itu lihat.
Padahal Siti Aisyah ini ummul mukminin dan terkenal apa? Cerdas. Kok malu kepada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar sudah makam, sudah wafat, sudah jenazah. Berarti melihat yang datang. Kalau begitu kita berziarah hati-hati. Kau berziarah ke makamnya aulia, ke makamnya para solihin, hati-hati. Sikap kita, pakaian kita, ojo sembarangan. Sementara kita lihat ada orang-orang yang berziarah, masya Allah, atasnya tertutup, udle ketok, ya podo ae. Kalau itu keluarga kita, saudara kita, ayo kita ingatkan bahwa yang kita ziarahi al-auliya wa sholihin itu melihat kedatangan kita. Dan gak pantas kalau kita pakai pakaian yang orang genah. Alhamdulillah. Sehingga insya Allah ziarah kita akan menjadi ziaratan makbulah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Kanjeng Nabi SAW setiap hari wafatnya Sayyidina Hamzah berziarah ke makam, dari rumah keluar berziarah, itu maknanya apa? Memperingati kematian orang yang kita cintai, yang kita hormati pada setiap tahun. Boleh. Mau dibilang kol apa susu apa elef apa silahkan. Tetapi esensinya adalah kita berziarah kepada orang yang kita cintai pada setiap tahun, pada apa? Hari wafatnya. Seperti Rasul berziarah kepada Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada, bapak paman beliau yang sangat beliau hormati dan sangat mencintai serta membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini putra-putra paman saya, Habib Muhammad yang di Holi ini, adik abah saya. Jadi Habib saya sama saya ini bukan orang lain. Habib saya ini ponakane tanggane bapake koncone mbahe mbahku. Bukan orang lain ya. Makanya saya ini dekat sama Habib saya. Termasuk kopi tadi yang ngambilkan juga Habib saya. Tapi yang minum kemudian ya beliau. Nah, kalau keluarga paman saya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Mutahhar, malam hari ini anak-anaknya Habib Farid dan cucu-cucunya Habib Muhammad, Habib Abu Bakar, Habib Abdurrahman enggak ada ya, Hadramut Habib Abdurrahman, Habib Husin, meramaikan dengan mengadakan haul untuk kirim doa. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan dan tidak ada perintah, tapi boleh-boleh saja. Alhamdulillah. Dan itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena ini bentuk penghormatan, kecintaan kepada orang tua. Yang di dalam Al-Quran dikatakan, anishkurli wali walidaika, kau bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kita tidak mengenal istilah penghormatan terakhir, nggak ada dalam kamus kita, nggak ada. Kita akan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, nggak ada. Penghormatan terakhir itu berarti ketika itu dihormati bariku ya bar, enggak. Kita dalam kamus kita yang kita kenal dan diajarkan oleh guru-guru kita, seseorang muslim kita hidup kita hormati, mati ya kita hormati, setelah mati ya tetap kita apa? Hormati. Jadi penghormatan seterusnya, nggak ada penghormatan apa? Nggak ada. Hidup kita hormati dengan muamalah yang baik. Mati kita, wafat kita hormati dengan kita mandikan, kita sholati. Setelah mati kita hormati dengan tahlil, ada 3 hari, 7 hari, 40 dino. Itu budaya Hindundi. Hindu mana yang punya budaya tahlil 37, 40 hari? Di Bali itu tempatnya orang Hindu. Yang ketika kemudian dakwah Wali Songo berhasil, mereka terdesak menuju kembali. Sampai sekarang masih hidup dengan adat istiadat Hindu yang sangat kental. Tapi tidak pernah ada 3, 7, 40 hari. Lho apa kowe ora ndelok dulu. Jangan asal apa? Karena semua ada tuntunannya, ada contohnya. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Khususnya para generasi muda, jangan mudah ikut ke sana, jangan mudah ikut ke sini. Anda punya guru, Anda punya tongkat untuk membuat Anda insya Allah tidak bingung. Jangan jadi kayak Ayu Ting Ting, kemana, di mana, kemana. Melu pengajian kono, melu pengajian gini, kemana, di mana, kemana. Susah, ya nah. Oke. Nah, jadi yang punya prinsip, punya apa? Kanjeng Nabi dawuh, la yakum minkum imma'ah. Kau jangan menjadi generasi sing elon-elon. Angin rene melok rene, angin rene melok, jangan. Tapi jadilah orang-orang yang arsyiduhu wansahulahum. Kalau orang lagi ke sini dan jalannya enggak benar, kau berdiri untuk memberikan nasihat. Kau berdiri untuk memberikan arahan, bimbingan. Kalau orang jalannya benar, dorong yang benar itu supaya jadi baik. Nah, kita enggak.
Melihat yang sesat ya monggo, yang jalannya ranggenah ya monggo. Melihat yang baik malah diireni, banyak sekarang. Nggih. Melihat yang baik malah diireni, disebarkan kabar-kabar yang enggak baik, dibully dan begini dan begitu, Masya Allah. Alhamdulillah, ya maju umat ini kalau kita semua kayak begitu. Sangat maju. Kalau ada yang baik tidak kita dukung, tidak kita berikan motivasi, tidak kita dukung, justru malah diblek-bleki sisan. Yo alhamdulillah, berbahagialah umat ini punya orang-orang kayak sampean. Nah, oleh karena itu, ayo yang tidak baik kita beri arahan, bimbingan untuk jadi baik. Yang sudah baik kita dukung supaya maju. Alhamdulillah, nggak bisa dengan uang kita, dengan doa kita, dengan ucapan kita, dengan ngomong sing enak, ojo ngomong sing marakno sesek no ati. Nggih. Insya Allah semuanya maju dan baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Lalu hikmahnya apa kita kok berbaik-baik kepada orang tua, memberikan penghormatan seterusnya. Loh, jangankan itu orang tua kita, jangankan itu orang yang kita cintai, yang punya jasa dalam kehidupan, orang yang punya jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Maaf saya sering mengucapkan, lek jumadi wae itu setelah wafat tetap kita hormati. Lek solikin ya kita hormati. Apalagi orang yang punya jasa dalam kehidupan, jasa di masyarakat. Oleh karena itu, hal-hal yang kayak begini sebaiknya dicontoh oleh para anak-anak untuk menghormati orang tuanya dengan memberikan kiriman doa. Alhamdulillah, ketika kau berbaik-baik kepada orang tuamu, wabil walidaini ihsanan, ya ketika hidup ya sudah wafat, yakin Allah akan memberikan balasan. Karena hidup ini diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, dalam kehidupan ini ada asas resiprositas, bolak-balik. Dan itu prinsip Al-Quran, prinsip ajaran kita. Udhkuruni azkurkum. Ingatlah kau kepadaku, kau akan ku ingat. Loh, ingat dulu baru akan diingat. Ada timbal balik. Kalau kau ingatmu kepadaku banyak, ingatmu kepadamu juga banyak. Kalau ingatmu kepadaku sedikit, ingatmu kepadamu juga sedikit. Nah, kalau kau tidak ingat sama sekali kepadaku, ya saya tidak akan ingat sama sekali kepadamu. Alhamdulillah. Na'udzubillahi. Nah, ada timbal balik. Kalau kau ketika mendengar panggilan Allah, kau memperhatikan dengan seksama, kau menghormati panggilan Allah, nanti ketika kau memanggil Allah, kau juga akan dihormati dan diijabah panggilanmu oleh Allah. Dengar adzan, Allahu Akbar, itu panggilan Allah. Kok enggak alhamdulillah ora malah ya Allah, ya men kok bisa adzan. Iku nah bayakna. Nah begini kok minta kalau doa diijabah oleh Gusti Allah, pentol kowe. Kau mendengar panggilan Allah enggak kau hargai, kok kau memanggil Allah minta dihargai, ya berat dul. Nggih. Ada timbal. Kalau kau terhadap panggilan Allah, kau hargai, kau hormati, insya Allah kau ketika memanggil Allah, panggilanmu akan sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Makanya insya Allah enggak ada doa yang tidak diijabah oleh Gusti Allah. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lama doa kita diijabah, introspeksi, jangan-jangan ketika saya dipanggil oleh Allah, saya tidak segera memenuhi panggilan Allah. Adzan zuhur dipaidu. Loh, yang enggak dipaidu kok cuman adzan maghrib di bulan Ramadan. Orang pernah dipaidu. Anda pernah dengar ada orang adzan maghrib di bulan Ramadan dipaidu? Ya Allah, ya mene kok wis adzan ada? Ora ono balang piring we. Itu yang dipaidu kok adzan zuhur, adzan asar, adzan apa? Yang lain-lainnya bukan di bulan Ramadan. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bagian yang lain yang menggambarkan asas resiprositas di dalam Al-Quran, asas timbal balik dalam Al-Quran, aufu bi ahdi, ufi bi ahdiku, penuhi janjimu kepadaku, akan aku penuhi janjiku kepadamu. Timbal balik. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang berbakti dan berbaik-baik menghormati orang tuanya, yakin kepada asas resiprositas ini, kau kepada orang tuamu baik, nanti anak-anakmu kepadamu akan juga baik. Kau kepada orang tuamu tidak baik, yakin bahwa nanti anakmu juga akan enggak baik kepadamu.
Na'udzubillahi, dalam satu pengajian di satu daerah, saya pernah menemui satu kejadian yang ajib. Orang bersalaman, kemudian satu mengenalkan kepada saya, Bib, ini orang kaya ini, Bib, Masya Allah. Ini sekarang tidurnya di masjid, di kuburan. Loh kenapa? Apa dia riadoh? Enggak, diusir sama anaknya. La haula wala quwwata illa billah. Lagi bocah ya nahi. Wong bapaknya kok sampai dia apa? Diusir. Rasanya di sini sudah panas, kepingin mengingatkan anaknya itu. Tapi waktu sudah malam, nanti lain kali kalau saya pengajian lagi mungkin masih bisa saya ingatkan. Kira-kira berapa minggu kemudian saya berpengajian di desa sebelahnya. Saya cerita, wah di desa sebelah itu ono wong Masya Allah mesake. Katanya orang kaya sekarang tidurnya di kuburan, di masjid, di apa? Di musola-musola kok. Lah kan apa nggak punya anak? Punya, diusir dia oleh anaknya. Gimana orangnya? Orangnya begini. Oh, ya pas. Dulu dia juga pernah ngusir orang tuanya. Sekarang dia diusir oleh apa? Anaknya. Ya pas, cucuk. Siapa menanam pasti akan apa? Sapa nandur bakal apa? Kalau tanduramu nah ya bakal ngunduhmu. Ane tanduramu ya nah ya ngunduhmu. Nah, karena itu tinggal kita menanamnya bagaimana. Kalau kau menanam jagung ya jangan berharap panennya durian. Lah wong kowe nandur jagung kok njaluk panennya apa? Ya Allah mumpung panen durian. Ya Allah panen durian malaikat nandurmu apa? Jagung. Lah kok njaluk panen durian keplak. Nek nandurmu jagung panennya ya apa? Kalau nandurmu durian ya nanti panen. Orang akan diberi oleh Allah sesuai dengan apa-apa yang dia tanam. Insya Allah. Nah, kalau kita menanamkan kebaikan kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang-orang di sekitar kita, maka yang akan kita panen juga adalah kebaikan. Alhamdulillah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wahal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah pasti kebaikan juga. Amin Allahumma. Maka mudah-mudahan anak cucu Habib Muhammad bin Idris Al-Mutahhar yang malam hari ini mengundang panjenengan semuanya untuk kirim doa, menyampaikan doa untuk almarhum, mudah-mudahan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan anak-anak dan cucu yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini masih masa PPKM. Tidak boleh malam-malam. Saya dari divisi Habib Muhammad, Bib, jangan malam-malam. Di sini sebelum maghrib sudah dimulai. Jadi saya berangkat habis asar sampai sini baru tadi. Karena jauh kong. Ini jauh, kong ini jauh. Di peta nggak ada. Saya cari GPS tidak ada. Akhirnya saya menggunakan GPS, gunakan penduduk setempat. Aku takon. Saya tanya orang sini tadi, beloknya mana? Beloknya sini mesti pas. GPS itu mesti pas. Gunakan penduduk apa? Mesti pas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, doa dari apa? Habib Syekh nanti akan dibacakan doa maulid dan kita tinggal ngamini habis amin mamah tamah. Bukan ramah tamah, mamah tamah. Mamah. Saya kira itu benar-benar bermanfaat. Dan sedikit saya simpul sedikit. Maknanya apa bagi yang hadir ini? Maknanya ayo kita kepada orang tua kita juga demikian. Amin Allahumma. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.